Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan pembahasan soal UTBK tahun 2021 untuk materi Soshum Mapel Geografi. Pada video yang sebelumnya kita sudah membahas soal nomor 31 sampai 35. Maka pada video kali ini kita akan lanjutkan membahas nomor 36 sampai nomor 40. Namun sebelum menyaksikan lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini. Semoga kalian bisa lolos pada UTBK 2022. Amin. Kita mulai dari nomor 36. Seorang investor ingin mendirikan pom bensin di antara dua daerah. Jika penduduk A berjumlah 16.000 jiwa dan penduduk B berjumlah 4.000 jiwa, tentukan daerah yang ideal untuk pendirian pom bensin tersebut bila jarak antara A dan B 100 km. Ini pilihannya. Ini adalah materi dari kelas 12 KD2 Interaksi Desa Kota. Pada materi ini ada 5 subbab dan soal ini adalah dari subbab yang keempat, interaksi kota, yaitu pada materi teori titik inti. Teori titik inti itu sebenarnya adalah menggambarkan garis batas yang memisahkan wilayah dua kota yang berbeda jumlah penduduknya. Dan teori ini berguna untuk menentukan lokasi industri ataupun pusat pelayanan yang mampu menjangkau dua wilayah. Hasil perhitungannya nanti dihitung dari kota kecil ya, bukan dari kota besar. Ini adalah rumusnya. D besar AB sama dengan D kecil AB dibagi 1 ditambah akar dari PB dibagi PA. Di mana DAB, D besarnya adalah lokasi titik inti, D kecil AB jarak A dan B ya, ini jarak A dan B. Satunya konstanta. PB itu adalah jumlah penduduk kota yang besar. PA yang bawah ini jumlah penduduk kota yang kecil. Nah, di soal ini jangan sampai keliru. Di sini kebetulan kota A itu justru adalah kota yang besar dan kota B adalah kota yang kecil. Kuncinya yang di atas ini, yang PB ini adalah untuk kota besar. Yang ini adalah kota kecil. Dan nama AB di dalam soal itu bisa diganti, tetapi rumusnya kan tidak bisa diganti. Sehingga kalau kita menyelesaikan rumus ini adalah sebagai berikut. Kita tulis dahulu variabelnya. PB. Ingat, PB itu kota yang besar. Di dalam soal, walaupun ini namanya A, tetap kita masukkan di B, PB. 16.000. Kemudian PA, kota yang kecil, 4.000 jiwa. Nah, selanjutnya DAB, jarak AB-nya 100 km. Yang ditanyakan adalah titik intinya. Oke, kita akan tulis rumusnya dahulu. Nah, setelah rumusnya kita tulis, kita masukkan yang sudah kita tulis di sebelah kiri ini. Sama dengan ya, DAB sama dengan D kecil AB-nya adalah 100 km. Kita tulis di sini 100 dibagi 1 konstantanya kita tulis ditambah akar dari PB. Dilihat PB-nya 16.000, maka di sini 16.000 dibagi PA. PA-nya 4.000 ya, ini 4.000. Oke. Nah, sekarang ini kan kita bisa coret ya, 03-nya kita bisa coret. Nah, tinggal 16 dibagi 4. Hasilnya berapa? 4 kan? Gitu. Tapi kita tulis dulu ini adalah 100 dibagi 1 konstanta kita tulis lagi ditambah 16 dibagi 4 ketemunya adalah 4 ya. Jadi akar dari 4. Sama dengan kita tulis lagi 100 dibagi akar 4 sama dengan berapa? Ya, ini sama dengan 2 kan? 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ini ya, asalnya 3 dari mana? Sekali lagi, akar 4 itu adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. 100 dibagi 3 hasilnya adalah 33,3 km. Ingat, ini diukur dari kota kecil
Di dalam soal kita balikan lagi, kota kecilnya adalah kota B karena penduduknya hanya 4.000. Jadi dengan begitu jawabannya adalah 33,3 km dari kota B. Berarti jawabannya adalah B. Gitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan nomor 37. Syarat utama penentuan lokasi industri menurut August Loos adalah titik-titik. Nah, ini adalah materi industri ya. Adalah kelas 11 KD yang keempat. Khususnya adalah pada sumber daya bahan industri. Pada teori lokasi industri optimal oleh August Loos tahun 1939 disampaikan bahwa pemilihan lokasi industri itu ditentukan berdasarkan permintaan atau demand. Kalau soalnya demikian langsung permintaan ada pilihannya, maka kalian tidak perlu menganalisa. Tapi ini adalah pemilihan lokasi industri yang ditentukan atau penentu utamanya adalah permintaan. Di pilihannya, optionnya tidak ada permintaan, kalian harus menggunakan analisanya. Cukup sederhana. Ingat, permintaan atau demand itu siapakah yang menentukan? Yang menentukan adalah penduduk atau warga masyarakat. Oleh karena itu, maka pilihannya ini ABCDE ini adalah jumlah penduduk. Karena itu isinya adalah C. Isinya adalah C. Kita lanjutkan nomor 38. Sebuah pesawat terbang dengan ketinggian 15.000 feet. Ini 15.000 ya, ini ada titik dan ini ada 03. Karena kalau 1.500 feet itu kurang lebih hanya 400-500 meter. Tentu tidak mungkin karena merekam objek ketinggiannya sudah 1.000 meter gitu ya. Jadi kalian juga harus bisa membaca soal. Jika panjang fokus kameranya 100 mm, berapa skala foto udara yang akan dibuat? Nah, ini adalah menghitung skala foto udara, berarti materi kelas 10 KD2, pengetahuan dasar peta, penginderaan jauh, dan C, khususnya pada materi skala foto udara di penginderaan jauh. Nah, rumus skala foto udara itu adalah ada dua. Kalau yang ditanyakan skalanya berarti fokus dibagi ketinggian pesawat dikurangi ketinggian objek. Kalau yang ditanyakan penyebut skalanya berarti ketinggian pesawat dikurangi ketinggian objek, H dikurangi H kecil dibagi fokus atau F ya. S itu skala, PS itu penyebut skala. H tadi tinggi wahana, H kecil tinggi objek, F-nya adalah panjang fokus. Hati-hati ya, dicermati. Saya akan pelan-pelan menerangkan, kita akan selesaikan. Kita harus tulis variabelnya dahulu. Fokus kita cari dalam soal adalah 100 mm. Selanjutnya, kemudian adalah tinggi wahana atau tinggi pesawat. Ya. Tinggi wahana atau tinggi pesawat adalah 15.000 feet, 15.000 feet, dan tingginya objek 1.000 meter. Tapi ingat, yang ditanyakan itu skala foto udara ya. Skala foto udara itu satuannya cm. Alangkah lebih mudah kalau kita rubah ke dalam cm. 100 mm dirubah ke cm, nolnya hilang 1 ya, 10 cm. Nah, ini 15.000 feet. Nah, ini kalian harus hati-hati. 3 variabel ini satuannya berbeda. Milimeter, feet, dan meter. Dan kita harus rubah ke dalam sentimeter. 15.000 feet. Padahal kalian harus ingat, 1 feet itu kurang lebih 30 cm. Tepatnya sih sebenarnya 32 cm ya. Kita tulis 30 cm saja. Jadi, 15.000 kali 30 cm adalah 450.000 cm. Untuk H kecil 1000 meter. Kalau dirubah menjadi cm ditambahin 0,2 jadinya 100.000 cm. Yang ditanyakan skalanya. Kita akan selesaikan.
Kita tulis rumusnya dahulu. S sama dengan fokus dibagi tinggi wahana dikurangi tinggi objek. Sama dengan, ya. Fokusnya adalah, kita sudah pakai ini ya, tidak pakai yang di soal ini ya. Fokusnya adalah 10, ya, karena sudah bentuknya cm. Dibagi tinggi pesawat 450.000 cm. Dikurangi tinggi objek 100.000 cm. Gitu ya. Nah, sekarang sama dengan 10 dibagi 450.000 dikurangi 100.000 berarti 350.000. Ini ada 01, ada 01, kita tinggal coret ya, kita tinggal coret. Selesai kan? Selesai ya. Sama dengan 1 dibagi 35.000. Nulis dibagi, kalau dalam skala kan 1 dibagi 35.000. Jadi kita lihat di pilihannya, adakah? Iya, ini ya. Isinya adalah D. Kita lanjutkan. Nomor 39. Industri gerabah, ini pulang E ya, di Kasongan, Jogja ya, berarti daerah Jogja, berdasarkan bahan bakunya termasuk jenis industri titik-titik. Ini adalah materi KD kelas 11, KD 4, ketahanan pangan, industri, dan IPT, khususnya pada sumber daya bahan industri ini. Baik, industri gerabah itu apa? Kita harus jelaskan dahulu. Industri gerabah itu adalah industri kerajinan yang bahan bakunya dari tanah liat. Produknya itu ini, seperti ini, produk industri gerabah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang industri berdasarkan bahan bakunya. Itu dibagi menjadi 3 supaya kalian tahu. Inilah, satu industri ekstraktif adalah industri yang bahan baku diambil langsung dari alam. Contohnya dari pertanian, dari perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan. Industri non-ekstraktif, industri yang bahan bakunya selain dari alam. Biasanya dari industri lain atau pabrik yang khusus menghasilkan bahan baku. Dan yang ketiga, industri fasilitatif, industri yang berupa jasa, asuransi, perbankan, transportasi, dan lain-lain. Dari sini, maka kita bisa tahu industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam. Ya, itu adalah seperti industri gerabah, namanya adalah industri ekstraktif. Ini kan dari alam ya, industri ekstraktif. Jadi inilah yang memungkinkan jawabannya. Tapi kita akan lihat ya, kita akan lihat poin D sama poin E, ya ini ya, primer sama kecil. Industri primer itu artinya jenis industri yang menurut produktivitas perorangan. Industri primer itu industri yang tanpa pengolahan langsung bisa dipakai. Sementara industri kecil ini menurut jumlah tenaga kerjanya apabila hanya 5-19 orang. Oleh karena itu kita semakin mantap bahwa pilihannya adalah industri ekstraktif. Nomor 40. Terjadinya tsunami di Jepang ya, disebabkan oleh, ini berarti tsunami Tohoku ya, yang di Fukushima tahun 2011. Ketika kalian menjumpai soal yang pernyataan, ini berarti soal tipe C. Karena tipe A itu A, B, C, D, E, tipe B itu sebab akibat, dan tipe C itu pernyataan. Maka pilihlah A jika 1, 2, 3 betul, B jika 1, 3 benar, D jika 2 dan 4 yang benar, D hanya 4 yang benar, dan E jika semuanya benar. Oke, kita akan coba kerjakan. Ini adalah materi dari mitigasi bencana ya. Tapi kalian juga harus kuasai dinamika litosfer karena di sini ada materi seisme ya. Di mitigasi bencana maupun di materi seisme itu ada penjelasan tentang tsunami dan faktor penyebabnya. Tsunami itu adalah gelombang laut dahsyat yang menerjang daratan akibat adanya peristiwa tertentu di laut atau di dasar laut atau bahkan di sekitar laut. Nah, faktor penyebab tsunami adalah antara lain ini ya. Yang pertama adalah gempa bumi besar di dasar laut. Ini ya, ketika ada gempa bumi, maka akan menggoncang lautan, membuat gelombang bergulung-gulung menerjang daratan.
Yang kedua adalah gunung api dasar laut meletus. Ini di dasar laut, maka akan menimbulkan guncangan yang besar pada laut di atasnya. Yang ketiga adalah longsoran tebing atau dasar laut. Ya, longsoran tebing, tebing pantai ataupun tebing di dasar laut. Ini gambarnya adalah tebing di pantai. Dan yang keempat adalah ketika ada jatuhnya meteor atau asteroid. Nah, dari pilihan-pilihan ini kita bisa mengkombin dengan faktor penyebab tsunami. Maka yang sudah pasti ada gempa bumi besar di dasar laut. Maka gempa besar menjadi salah satu syarat tsunami, itu betul. Ya, gempanya itu harus besar. Dan yang berikutnya, gempa bumi di dasar laut, gunung api di dasar laut meletus. Nah, meletus itu menimbulkan goncangan. Di sini tidak ada. Tapi di sini ada pusat gempa di dasar laut. Ini kita bisa betulkan. Jadi memang dua inilah yang terkoneksi langsung dengan faktor penyebab tsunami yang biasa kalian terima di materi sehari-hari ya. Gempa besar itu syarat tsunami dan gempa itu harus terjadi di dasar laut. Nah, sebenarnya tipe soal C ini akan bantu kalian ketika kalian bingung. Nomor 2 dan 3 sudah betul. Maka otomatis jawaban yang betul lagi adalah A. Dan ini adalah salah. Ya, kalau demikian maka jawabannya adalah A. Tapi coba kita buktikan ya. Apakah subduksi lempeng Eurasia Pasifik itu menimbulkan gempa bumi dan tsunami di Jepang? Nah, kita lihat di sini ya. Ini adalah pembagian lempeng di dunia. Ini Australia, ini Indonesia, ini wilayah Jepang. Dan betul ya bahwa Jepang itu adalah pertemuan antara lempeng Eurasia dan Pasifik yang akhirnya ketika terjadi gempa akibat dari pertemuan lempeng atau tumbukan dari lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Ya, berarti sudah betul sekali. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Nomor 41 dari 45. Silahkan kalian saksikan pada video berikutnya. Semoga bisa membantu mempersiapkan diri dalam kesuksesan UTBK 2022. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.